gabungan dari 14 guru, guru silat yang 14 termasuk di Manggala ini, Pak? Iya, saya gurunya, jadi termasuk itu MP-nya di Pak Mas Mulyadi, izin Mas. Kalau silat luar lah ya, Kendro itu Inkai, saya ambil. Jadi ada merpati putih, ada, dan salah satu kungfu Pak Yayastari waktu itu masih bujangan ya. Saya belajar 3 bulan kungfu. Itu belajar yang lain silat bandrong. Jadi bandrong yang nakal saya sebutnya. Kenapa? Saya titik kali Cimandi saya pelajari, baik kirang ataupun hilir. Terumbu saya pelajari. Karena saya belum tahu pada saat itu akan jadi Manggala. Cuman memang Manggala tidak didaftarkan karena udahlah. Jadi pokoknya yang penting ada, apalah artinya terdaftar, tapi hanya untuk ngerukin cash bankpol doang istilahnya, uang. Kalau enggak Manggala. Kegiatannya memang enggak ada gitu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi ngaji, silat, ngaji, sholat, baru silat. Untuk wilayah anak-anak yang ada di wilayah mana? Waktu itu kan masih karena berdirinya tanggal 2 Mei, hari Minggu, tanggal 2 Mei 1993. Oh, tahun 93 berdirinya. Makanya ada yang ngomong, ya jadi organisasi. Kalau saya dari 93 udah berdiri. Bah, sepak terjang. Baik. Padepokan Manggala Debus Langlang Jagat, baik secara organisasi maupun Abah pribadi. Apa yang sudah dilakukan, Bah? Dan bagaimana kiprahnya di tengah masyarakat Provinsi Banten dan Indonesia? Terima kasih. Manggala itu menelorkan atau mendidik, menjadikan anak-anak lestari, karena ciri khasnya adalah satu, Srikandi, kedua anak-anak kecil. Karena memang itulah yang ditanamkan dari sholat, ngaji, sholat, silat. Itu dasar. Berarti ada nilai pendidikannya, ada nilai agamanya. Pencak silat itu bela diri dan sekaligus kesehatan olahraga ya, Bah. Kalau untuk kiprah di persoalan politik lah, Bah. Apa yang sudah dilakukan, Bah, Manggala ini? Misalkan kaitannya dengan pemerintahan, tampil atau barangkali membela, apa tuh, Bah, kira-kira? Dan alhamdulillah Manggala ini pernah dan sering jadi duta seni. Ada bajunya mau kalau diambil, duta seni. Kota Cilegon. Jadi alhamdulillah mewakili Kota Cilegon di berbagai provinsi, di berbagai, ada beberapa negara ya, rada sombong sedikit lah, agak keluar negeri, dan ada teman-teman Padepokan, ada yang memang nunggal ke sana dengan nayaga. Ya, kalau mau di Manggala akhirnya yang umur 55, yang umur umur hampir 60 juga belajar di sini. Ada saksi-saksi masih banyak belajar silat itu. Jadi karena Abah senangnya silaturahmi, kumpul-kumpul aja lah gitu. Daripada kumpul-kumpul ini kita bakar-bakar singkong yuk latihan lah ngeringet. Karena ingat orang tua, Abah keluar kemana aja setiap dapat ilmu, baik itu kanuragan ataupun hikmah, itu dipadukan langsung. Kamu dapat apa, bagaimana cara harus dipraktekkan. Gitu. Iya. Dalam membela kesewenang-wenangan atau barangkali dalam membela masyarakat yang tertindas, Bah. Kan sejatinya sebenarnya ilmu silat itu kalau zaman Kesultanan itu kan untuk membela kebenaran ya, Bah. Betul. Sejauh ini Manggala sering terlibat, Bah, dalam kegiatan pembelaan terhadap kezaliman. Ya, alhamdulillah, terlepas itu secara personal, pribadi ataupun secara organisasi, kami sering membersamai teman-teman siapapun yang mengadakan ataupun gerakan. Bersama Gebrak saya juga pernah, dan pernah di ini, karena sedikit-sedikit aja karena ada sedikit ini. Jadi kalau yang jelas Manggala untuk mengangkat atau untuk membela masyarakat yang terzalimi itu nomor satu, karena amar ma'ruf nahi munkar itu siapapun itu. Gitu. Jadi ya alhamdulillah di sini untuk saat ini aja, saat ini sedang memperjuangkan masyarakat Banten Utara yang terjun. Kata siapa tanahnya udah lunas? Ada yang ngomong, teman-teman nih, ingat saya bukan marah. Ngomong tanah saya udah dibayarin, keluarga saya udah bayarin, siret. Bukan emosi nih. Kebetulan alhamdulillah semalam kami kedatangan tamu dari saya selaku penasihat Macan Kulon, ketua Padepokan Manggala di tempatnya Abah Gacon di PP, datang dari Sukawali, yaitu DPAC ya, DPAC Sukawali, Kampung Pakwaji. Ada beberapa nama-nama
tanahnya yang belum dilunasi. Makanya jangan ngomong lah, turunlah ke lapangan kalau tahu. Teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ngaku pendekar Jawa, termasuk orang yang jaya-jaya itu, saya sebut namanya, turun. Aja ngomong nih sosmed doang, kita mundun ki nih kohor segala ini muncung. Gitu. Jadi bukan katanya, ditanya masyarakatnya. Ternyata empang yang saya injak itu juga sedih. Jangan lagi panen, uang diuruk, belum dibayar. Itu preman-preman mau macam-macam. Berhadapan sama Romli, nggak apa-apa. Weh, Romli wong Cilegon, sama dulu kita wake nih kan. Wake dulu kita. Jadi sejauh ini baik secara pribadi maupun organisasi, Abah Romli juga sering mendampingi, membantu masyarakat yang terzolimi ya Bah. Bagian daripada kiprah Abah sebagai pendekar, kiprah Abah sebagai ketua Padepokan Manggala Debus Langlang Jagat maupun sebagai penasehat di Pendekar Macan Kulon. Cukup Bah kira-kira? Pasti. Jadi alhamdulillah untuk khususnya kebetulan saya juga selaku ketua DKM Masjid Al-Hadid. DKM Masjid Al-Hadid Kota Cilegon, iya, Simpang. Oke. Di situ di Taman Al-Hadid sudah bersih, di belakang Polres Cilegon sudah bersih, tinggal sedikit. Kalau manusia itu kan tugas bareng-bareng lah. Kalau pemerintah tidak ini bareng-bareng yuk membersihkan itu. Sebentar Bah, bersih yang dimaksud itu bersih dari apa Bah? Bersih dari kemaksiatan. Oh, kemaksiatan. Karena jablanya itu mengganggu suami orang. Mau tidak mau terganggu lah, terusik nih di halaman masjid ini. Bagaimana caranya? Mohon dinas terkait. Ini ada tugas kita semua, karena pemerintah sendiri juga nggak akan, padahal punya payung hukum. Kalau masyarakat mentung juga salah, nggak dipentung salah sampai ditawasulin. Ada saya videonya. Situ ada, di situ ada tempat prostitusinya, ada transaksi perjudiannya. Saya langsung akhirnya repot-repot dia udah langsung ke direktur KS-nya. Memang laporan. Silakan kalau mau marah, ada yang ngomong wah orang begini-gini so bersini. Lalu kamu menumpang doang Bang Orip, berantau, ngebuang tai nih kini enak baik. Sementara Pak Romli adalah putra daerah sininya. Dari tahun 63 saya di Cilegon. Makanya sangat sedih. Ya nggak berbicara di luar Simpang Tiga Arah menuju itu aja dulu. Tapi terima kasih kepada pemerintah terkait. Cuma tolong masih banyak minuman kemarin saya umumkan habis pengajian karena ramenya motor di Taman Masjid Al-Hadid itu dan minuman di situ saya umumkan. Alhamdulillah polisi segera tanggap. Jadi kepengennya sih Pol PP sih 2 aja di Taman Al-Hadid itu tongkrongin, jangan PCC, jangan gajianane, sehingga uang masjid di tempat ngoyo, tempat nginum, tak mabok. Nah, gitu. Izin Pak Wali Kota yang baru, mohon maaf saya agak kritisi kepada pemerintah, bukan kritisi karena memang mungkin Pak Wali belum tahu. Izin supaya ini minimal dari Masjid Al-Hadid sampai Masjid Juwangkali, Masjid Al-Hadid sampai Cumampir tidak ada yang namanya jablay. Oke. Itu adalah obrolan singkat saya dengan Bapak Tubagus Romli Siap Lajir sebagai Ketua Padepokan Manggala Debus Langlang Jagat Kota Cilegon, penasehat Pendekar Macan Kulon, dan Ketua DKM Masjid Al-Hadid Kota Cilegon. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat kan kawan. Jangan lupa follow terus, subscribe terus channel ini. Terima kasih Pak Abah Romli. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.